Hai guys, di depan kalian ada gue Evan. Kalau beberapa bulan yang lalu, gue baru aja nge-unboxing dan nge-review flagship terbarunya si Samsung seri Note. Di tahun 2021 ini, akhirnya Samsung kembali ngerilis varian S-nya mereka, varian flagship seri S-nya mereka, si Samsung Galaxy S21 series. Tapi yang gue punya ini sekarang udah ada nih guys, yang gue punya ini S21 Plus, atau kita bisa bilang varian tengah si Samsung Galaxy S21 series ya. Jadi dia tuh ada 3 varian, ada S21 biasa, ada S21 Plus, dan ada varian S21 Ultra atau varian tertingginya si S21. Gue akan kasih kalian waktu 3 detik untuk komen tentang desain frame kamera si Samsung Galaxy S21 Plus ini. 1, 2, 3. Ketika desain HP gitu-gitu aja dan cenderung ngebosenin, Samsung dengan S21 seriesnya ini bisa kasih desain yang ikonik dan eye-catching banget menurut gue. Untuk desain bodinya ini, yang mana frame kameranya ini didesain menyatu dengan bodi bezel bagian sampingnya. Yang hasilnya, selain terlihat seamless dengan desainnya ini, kameranya ini jadi terlihat rata dengan bodinya kalau kita lihat dari satu sisi. Walaupun masih ada sedikit bump kamera jika kita lihat dari sisi yang lain. Tapi overall, to be honest, gue suka banget dengan cara Samsung ngedesain si Samsung Galaxy S21 seriesnya ini. Bagian belakang dan depannya sekarang dari bahan Gorilla Glass Victus dengan bagian bezel yang dari metal, yang hasilnya bisa kasih feel yang sangat solid dan premium banget saat gue pegang-pegang dengan Samsung Galaxy S21 Plus ini. Layar Dynamic AMOLED di Samsung Galaxy S21 Plus ini punya luas di 6,7 inch dengan resolusi di Full HD Plus dengan refresh rate di 120 Hz. Ya sekali lagi ya, kalau urusan layar sih Samsung nggak main-main. Layarnya jernih, warnanya hidup banget. Pokoknya layar di HP flagship Samsung so far emang layar HP terbaik yang pernah gue lihat, yang bikin gue betah banget buat main game atau nonton film lama-lama. S21 Plus ini maksimum brightness-nya juga naik ya, jadi 1300 nits dari 1200 nits di S20 Plus, yang efeknya visibilitas kita di tempat outdoor jadi jauh lebih oke. Ini yang paling bikin gue penasaran, sektor prosesornya. Ya, gue paham ya, kita nggak kebagian yang versi Snapdragon 888 itu. Tapi yang bikin gue penasaran itu, emang lebih ke performance prosesor baru buatan Samsung, Exynos 2100 yang udah 5 nanometer juga. Dan bener aja guys, performance-nya yang dikasihnya ini dari Exynos 2100 ini, selama gua tes bener-bener smooth dan ngebut banget, baik buat buka aplikasi atau main game berat, tanpa ada gejala panas berlebihan di Samsung Galaxy S21 Plus yang punya RAM 8GB ini. Pokoknya prosesornya ini gue bisa jamin gak akan buat kalian kecewa untuk poin performa dan efisiensi dayanya. Gue bisa bilang Exynos 2100 ini prosesor buatan Samsung yang paling efisien dan powerful di dunia nyata saat gue tes. Samsung Galaxy S21 Plus punya setup triple kamera dengan kamera utama di 12 MP, kamera ultrawide 12 MP, dan kamera tele 64 MP yang bisa sampai 3 kali optical zoom. Yang hasil fotonya ini buat gue bener-bener luar biasa banget dan ada di level top notch untuk detail dan warna-warna yang dihasilinya, baik di kondisi terang ataupun gelap. Dan ini dia ada fitur terbaru di S21 series namanya Director View. Jadi ketika merekam kita bisa langsung menggunakan 3 lensanya secara simultan atau bersamaan. Bisa pakai lensa normal, lensa tele, ataupun lensa ultrawide-nya. Jadi benar-benar bisa memaksimalkan fleksibilitas dari ketiga lensa yang dimiliki si S21 Plus ini. Dan adanya fitur single take yang sudah lebih optimize dengan banyaknya pilihan mode yang bisa kita pilih. Dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang di resolusi 4K 60 fps nih guys. Tuh, sekarang udah bisa 4K 60 fps ya si S21 Plus. Tuh. Gimana kalau menurut kalian guys hasilnya? Ini di 4K 60 fps. Kalau ini di resolusi 8K 24 fps. Ya, jadi ini resolusi tertinggi
yang bisa diambil di Samsung Galaxy S21 Plus dan S20 ya, dan S21. Tuh, 4K 24 fps. Oke, kalau ini di resolusinya Full HD, di modenya ini Auto FPS. Jadi dia otomatis menyesuaikan FPS-nya antara 30 sampai 60 fps, guys. Ini di Full HD Auto FPS kita bisa pakai mode ultrawide, normal, dan 3 kali optical zoom. Tuh. Oke, hasilnya guys. Nah guys, ini dia guys yang ciamik. Sekarang di S21 Plus untuk Ultra Steady-nya udah bisa di resolusinya Full HD 60 fps ya. Kalau sebelumnya cuma di 30 fps doang, Full HD sekarang udah bisa di 60 fps. Nih gua lari guys. Dan bener-bener masih stabil banget sih S21 Plus ini. Kalau ini hasil perekaman kamera depannya ini di resolusinya 4K 60 fps ya. Ini udah di 60 fps. Gimana guys hasilnya? Kalau yang gue lihat ini cakep banget sih. Waduh, cihuy banget nih perekaman video kamera depannya si Samsung Galaxy S21 Plus. Jernih banget ya. Udah cocok banget, ini udah enak banget buat kalian yang hobi ngevlog. Ini udah oke banget hasil kamera depannya nih untuk videonya. Kalau ini di resolusinya itu Full HD 60 fps. Nah, kalau tadi kan 4K 60 fps, sekarang di Full HD 60 fps. Dia ini untuk kamera depannya itu resolusinya di 10 megapiksel guys. Cakep ya hasilnya. Kalau di S20 Plus baterainya ada di 4500 mAh, di S21 Plus ini kapasitas baterainya di-upgrade jadi 4800 mAh dengan fast charging 25 watt. Performance baterainya ini sih gue untuk first impression gue bener-bener puas banget ya dengan daya tahan baterainya ini yang awet banget untuk pemakaian daily gue. Mungkin hal ini nggak terlepas dari faktor efisiensi prosesor si Exynos 2100-nya ini. Sekali lagi, Samsung bisa kasih satu paket device yang punya kemampuan berbagai fitur yang bisa diandalkan. Dengan Samsung semakin mengoptimasi kinerja dari prosesor Exynos terbarunya nih, yang makin nyaman buat gue pakai. Kalian juga bisa pertimbangin untuk beli si S21 Plus ini kalau kalian orang yang sering nikmatin dan buat berbagai konten dan kerjaan di HP kalian. Karena di Samsung Galaxy S21 Plus ini bisa kasih pengalaman terbaik untuk mensupport hal-hal yang kalian inginkan dari sebuah HP flagship. Oke guys, sekian dulu untuk video review Samsung Galaxy S21 Plus kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.